sate babi gitu. Mau makannya silakan, nggak ada yang melarang. Kita Indonesia semua produk yang didistribusikan, diperjualbelikan, diedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu ayat 1. Ayat 1, oke. Ayat berikutnya, produk-produk yang dikategorikan tidak halal itu dikecualikan dari kewajiban menggunakan halal itu. Oke. Nah, dulu bagaimana ayat 3-nya? Ayat 3-nya produk-produk yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal karena yang daftar melalui calo. Oh gitu. Jadi jangan calo. Jangan pakai langsung. calo. Langsung aja. Tapi katanya prosesnya lama kalau nggak pakai calo. Halal itu non-negotiable. Halal nggak ada kompromi. Nggak bisa kompromi halal tuh nggak bisa. Oh, cuma 1% babinya halal, nggak bisa, nggak bisa. Di balik semangat berkurban, terdapat satu peran yang sering terabaikan, namun memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kehalalan proses kurban. Mereka adalah juleha atau juru sembelih halal. Juleha bukan sekedar penyembelih hewan, tetapi profesi yang memerlukan ilmu, keterampilan, dan sertifikasi resmi. Melalui pelatihan yang difasilitasi oleh lembaga seperti MUI, BPJPH, atau pemerintah daerah, para peserta dibekali dengan pengetahuan tentang syariat penyembelihan, adab terhadap hewan, dan standar higienitas. Seorang juleha wajib memastikan penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah, menggunakan pisau yang tajam, dan memutus 3 saluran penting pada leher hewan, yaitu saluran nafas, saluran makan, dan pembuluh darah. Penyembelihan harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar hewan tidak merasa tersiksa. Selain itu, juleha juga bertanggung jawab menjaga kebersihan area sembelih dan mengawasi penanganan daging agar tetap layak konsumsi. Pada Idul Adha tahun ini, ribuan juleha telah disiapkan untuk membantu proses penyembelihan di masjid, lapangan, maupun rumah potong hewan. Mereka adalah garda depan dalam menjaga syariat dan standar keamanan pangan bagi umat. Kurban bukan hanya soal menyembelih, namun juga memastikan setiap prosesnya dilaksanakan dengan niat, ilmu, dan tanggung jawab. Disinilah peran juleha memegang peranan kunci. Mereka adalah pengabdi yang selalu tampak namun menjadi penegak kehalalan di balik layar kurban. Dari hati untuk sesama, kurban bermakna halal terjaga. Pemirsa, sertifikat halal bisa ditempel, tapi siapa yang mengawasi? Pemerintah bilang mudah, gratis, dan juga cepat, tapi UMKM bilang ruwet, ribet, dan juga rumit. Setiap tahun kita makan daging kurban, tapi apakah proses penyembelihannya sesuai dengan syariat? Hari ini kita akan bongkar pemirsa apakah kehalalan benar-benar dijaga atau hanya dipercaya begitu saja. Bersama saya Aya Nufus, Anda menyaksikan Puan Online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saeta. Aduh Babe, saya Ayah. Ayah, Akhirnya Ayah. mampir ke kantor. Ayah aja, Ayah wae, Be. ayah, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Be, ini kok banyak banget nih kertas-kertas, lagi sibuk banget kayaknya Babe ini. Gini hari-hari. Gini hari-hari ya, Be. Cuma ini kebetulan saya baru tugas ya, kemarin ada kerjaan sedikit di Rusia sama di Amerika jadi agak numpuk. Wah, ini bukti nyata kerjaan seorang Babe Haikal. Asik, Be, kita mau mantap. ngobrol-ngobrol, enaknya di mana nih, Be? Di situ, Di sofa. situ kali ya, Be ya? Yuk, Oke, yuk. siap. Dan
Dan pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Haikal Hasan atau nama panggilan kesayangan masyarakat Indonesia, Babe Haikal. Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kepanjangan ya, Be? Badan Halal aja deh. Badan Halal ya, Be? Panjangan. Panjangan ya. Panjangan. Ada rencana untuk mengubah nama itu, Be? Memang lagi diajukan. Memang untuk apa? Dulu kan ini di bawah Kementerian Agama dulu ya. Kemudian Pak Prabowo Subianto mengangkat ini sebagai satu badan lembaga non kementerian setingkat menteri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, setelah bertanggung jawab oleh presiden pada presiden. Baik. Jadi nanti kita buat badan halal gitu ya. Badan halal aja ya. Halal. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di One on One. Ini adalah momen yang sangat spesial, momen Hari Raya Idul Adha, di mana momen yang paling ditunggu-tunggu adalah makan daging. Bagaimana, Be, kita memastikan bahwa daging yang nanti kita konsumsi ini sehat, bersih, dan juga bersih dan enak, higienis, ya. enaknya sih gratis. Ya, enaknya gratis. Begini, jadi gini, saya mau menyampaikan dulu, disclaimer dulu. Kalau orang-orang bilang itu halal, maka izinkan saya menyampaikan halal is lifestyle. Oke, halal is symbol of health, symbol of clean. Halal itu modern civilization. Di beberapa event, saya kemarin bicara di Amerika, di Rusia, di Malaysia, saya bicara sama itu, bahwa halal itu transparansi, traceability, and trustability gitu loh. Jadi transparansi jelas sumbernya, alatnya semuanya. Traceability bisa ditelusuri, transparansi transparan ya jelas maksudnya. Terus kalau trustability ya terpercaya. Jadi bukan bangke yang dipotong gitu. Baik. Kalau dalam konteks penyembelihan kurban, gitu ya, hewan sapi maupun kambing begitu. Ya. Bagaimana sih langkah-langkah yang tepat yang dikeluarkan oleh Badan Halal Republik Indonesia? Sumbernya kan dari situ ya, baru kemudian nyebar ke restoran, ke makan. Maka itu kita perhatikan itu adalah penyembelihnya. Kita punya yang disebut juleha. Juleha wanita cantik, bininya bininya Mat Amin. juru sembelih halal ya, Be, ya? Halal. Oke, baik. Juleha. Juru sembelih halal ini terdaftar, terregister, tercatat gitu loh, dan itu dikelola oleh kita sendiri, oleh Bedanya Badan Halal. sama tukang potong biasa? Beda tukang potong biasa, ya kalau juleha itu kan tercatat, terregister, terlatih, ada sertifikat gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh, yang lain juga boleh, yang penting sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Yang sering diabaikan itu, nah ini kita terima kasih sama Sindo, mana pemirsa, terima kasih dengan Sindo gitu ya, yang telah mengangkat ini. Sebab gini, saya perhatikan, saya 20 tahun lebih sebagai panitia kurban gitu ya. Itu penyembelihan itu yang hanya dipentingkan cuman baca bismillah potong. Nggak cukup, sama sekali nggak cukup. Ada animal welfare yang mesti dijaga. Yang saya perhatiin, hewan itu seperti tersiksa banget ya. Diikat, dibanting, buntutnya dibetot, dibengkek. Sorry bahasa gue Betawi banget ya, dibengkek ya. Didengakin, aduh macam-macam gitu ya. Akibatnya jadi stres tuh hewan. Dan kalau hewan dalam keadaan stres itu secara otomatis dia mengeluarkan yang namanya hormon kortisol ya. Yang membuat ya perlawanan dalam tubuh. Ada persyaratan yang sering diabaikan. Satu, pisau tuh harus tajam sekali sehingga dia nggak merasakan. Yang kedua, jauhkan dia dari darah dan teman-temannya dipotong gitu loh. Kan dia tahu mana temannya mana bukan. Kan dia tahu lingkungannya gitu kan. Jadi yang kayak gini-gini ini mesti diperhatiin. Saya cerita sedikit ya. Zaman saya masih kecil, orang tua saya itu sampai wafat loh ya. Dia tidak makan kecuali yang disembelih oleh dia sendiri. Itu ayah saya, kakek saya juga begitu. Jadi saya ingat banget. Kalau mau menyembelih hewan kurban, atau menyembelih hewan hari-hari gitu ya. Itu kakek saya itu atau bapak saya tuh ada air di baskom, dikasih gula Jawa. Nah, itu buat dikasih minum. Kalau dikasih minum saya bilang, wah ini pasti mau nyembelih nih. Jadi animal atau hewan atau sapi atau kambing dibikin tenang dulu, nyaman dulu, baru kemudian disembelih dengan damai, dengan tenang gitu loh. Oke, jadi diberlakukan dengan layaknya dia makhluk hidup ya, Be ya? Iya, ada animal welfare-nya gitu loh, ada kebijakan-kebijakan yang mesti dilakukan. Jadi para panitia, tolong deh, tolong perhatiin tempat pengumpulan hewan sama pemotongan dipisah. Jangan itu hewan liatin, ini habisnya gue nih.
habis ini gue nih, habis ini gue nih. Gitu kata Karena hewan. mereka juga mengerti sebenarnya. Jelas mengerti, jelas dong, darah dia tahu, hewan yang jatuh dia tahu, jelas kita tahu banget itu banget. Kita nonton di Wild itu juga tak ada. Wild animal, ya. Oke, berarti artinya dengan adanya Juleha ini diharapkan bahwa proses pemotongan kurban ini diselenggarakan dengan baik. Lalu pengawasannya dari pemerintah sendiri seperti apa, Bi? Begini, kita ini bekerja sama tuh dengan 9 kementerian dan 3 badan. Kalau dalam Idul Adha ini ada Deptan yang mengawasi, ada Depkes yang mengawasi, dan itu bersama-sama kita semua. Apabila ada hewan yang secara random kita cek ya di semua tempat ya, ada hewan yang nggak layak, yang sakit, maka tuh nggak boleh dipotong. Terus kalau penyembelihannya juga nggak profesional, disaksikan dengan yang cara-cara yang di luar syariat lah begitu ya, itu pasti akan kita cegah begitu. Itu pasti, itu standar banget. Sejak dahulu juga begitu kok, standarnya kayak gitu. Tapi sejauh ini saya nggak lihat tuh, Be, ada banyak juleha-juleha dari Badan Halal Republik Indonesia. Mulai sekarang mudah-mudahan banyak. Mulai sekarang mudah-mudahan banyak. Kan kami latih terus kok. Kami latih terus sampai setiap hari ada pelatihan juleha dan di semua daerah di Indonesia. Iya. Kemarin kita kerjasama dengan Komisi 8. Komisi 8 juga Komisi 8 ikut memberikan pelatihan di 81 kali 2 dalam 1.000, 162.000. Oke. Kita bikin pelatihan baru menjelang ini. Menjelang Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seluruh Jadi Indonesia. tidak hanya di ibu kota saja. Hanya ya? di ibu kota saja. Oke, Yang di ibu kota di sini terus bikin pelatihan, bikin pelatihan. Kemarin baru dari Jawa Tengah, Jawa Timur kita bikin pelatihan juleha. Oke. Kita kasih akreditasi, sertifikat bahwa dia terlatih dan dia terdidik. Nanti pada berikutnya seluruh panitia-panitia di masjid-masjid kerjasama dengan DKM akan kita latih juru sembelih halal. Oke, baik. Nah, tadi kan Babe katakan bahwa semuanya berawal dari pemotongan hewan ini ya, yang nanti akhirnya menghasilkan daging-daging yang kita sebut sebagai halal yang tadi sudah Babe sebutkan ya. Ini standar WHO. Standar WHO ya, Standar, kebersihannya, iya. Steril dan lain-lain sebagainya. Cara pemotongannya FAO juga. Harus memperlakukan hewannya dengan baik dan Yes, benar gitu ya. yes, Nah, betul. cuma kan kita nggak tahu nih, Be, dari bukan hanya di Idul Adha saja, namun juga di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membeli daging, apakah kita tahu bagaimana cara pemotongan hewan tersebut? Dari Badan Halal sendiri seperti apa? Begini, Apakah juleha ini nantinya akan merekrut atau membuka pelatihan bagi... jelas itu menjadi kerjaan kita rutin, ya. Dan gini, kalau tadi pertanyaan dari mana kita tahu, jangankan yang ada di pasar, yang udah jadi kemasan pun kita tahu. Yang sudah jadi kemasan nih di supermarket, kita bisa tahu. Dengan apa? Dengan cara sistem yang sedang kita rancang. Kita berbasis AI, Artificial Intelligence, kita bikin Go Halal, di mananya itu ada sistem tracking. Kerjasama juga dengan Bank Indonesia yang telah memberikan support pada kita. Jadi kalau umpamanya ada satu makanan, kita gunakan handphone, klik itu ketahuan dari RPH mana. Kalau dari RPH mana, itu ketahuan juga RPH-nya itu RPH yang halal atau bukan. Kami kerjasama dengan Deptan untuk memberikan pelatihan kepada RPH supaya cara penyembelihan yang halal kayak gimana. Jadi bukan cuma orangnya, sistemnya. Sistemnya pun dibuat. Kita sebut namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Itu ada di rumah potong, ada di perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal. Pabrik-pabrik, itu ada penerapan SJPH namanya. Sistem Jaminan Produk Halal. Ngapain repot-repot kayak begini? Karena apa? Karena kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Merdeka. Nasionalismenya udah keluar. Tapi pertanyaan ini, mak kadang kan nggak mau ke supermarket nih, Be, di pasar biasa tradisional yang nggak ada SJPH-nya itu. Apakah nantinya dari Badan Halal ini sendiri akan ke sana, Be? Seluruh pasar yang ada itu wajib mengambil dari RPH. Ya. Ya, kalau tidak dia melakukan penyembelihan sendiri, yaitu RPU, rumah potong unggas. Kalaupun enggak, yang menyembelih sendiri, sebagaimana saya contohnya pernah ke Pasar Kramat Jati, itu kami latih langsung, kami tanya langsung, dan dia ternyata memang orang yang terlatih, jadi itu nggak ada masalah. Itu namanya tempat pemotongan hewan, TPH gitu. Itu di bawah, kita lagi pikirin gimana cara pengawasannya, mungkin pengawasannya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup barangkali ya. Pencemaran lingkungan soalnya. Oh iya, kita lakukan itu semua kok. Memang itu kewajiban kita kok, amanat undang-undang.
Tadi Babe sebut pencemaran lingkungan, maksudnya seperti apa? Boleh jelaskan? Gini, kalau tempat pemotongan hewan yang bukan RPH RPU yang dimiliki oleh Pemda, bukan dimiliki oleh Deptan, itu kita wajib perhatikan sanitasi tempat pembuangan kotorannya, limbahnya, darahnya dan sebagainya. Itu kita pantau, kita awasi, dan kita nggak bisa bekerja secara maksimum tanpa peran serta dari masyarakat, tanpa media seperti Sindo ini. Makasih loh, dari tadi udah muji-muji kita terus nih. Iya, sebab apa? Sebab ya dengan begini kan jadi teredukasi masyarakat. Betul. Gitu, Betul thank sekali. you. Iya. Tapi yang paling penting ini juga nih Be, soal tadi dikatakan bahwa bagaimana akhirnya kita dapat mengonsumsi daging yang tadi halal, ya halal dalam artian yang tadi sudah lengkap sekali Babe sebutkan. Untuk mengedukasi juga masyarakat Indonesia bahwa penyembelihan hewan tidak hanya cukup dengan bismillah saja. Gitu ya. Kalau dari Babe sendiri apa yang ingin disampaikan mungkin? Begini, halal itu bukan punya umat Islam saja. Sebagian sekarang sering disalahartikan secara bertahun-tahun. Maka saya selalu mulai mengedukasi, meluruskan, membenarkan cara berpikir bahwa halal for everyone. Halal is for everyone. Halal for everybody. Saya keliling kemarin ke Amerika, banyak banget rumah makan halal, dan yang punya itu adalah orang Kristen, orang Katolik gitu loh, orang Yahudi juga. Saya ke Rusia juga saya temukan rumah makan itu punya orang Kristen, tapi dia tulis logo halal gede-gede. Dan saya bilang, saya nginep di Hotel Kempinski di Rusia, ternyata itu betul-betul itu makanannya itu tulis halal. Loh, kok begini ya dunia ya? Iya, trending dunia saat ini itu adalah halal. Halal is for everyone, for everybody. Halal not belongs to Muslim only. Halal itu untuk semua manusia. Halal itu lifestyle, halal itu modern civilization. Nah, kemudian yang saya lihat lagi tentang pergeseran ini adalah negara nomor 1 di dunia yang memproduksi produk halal. Kira-kira negara apa? What is your opinion? Memproduksi produk halal terbesar dari negara mana kira-kira? Indonesia, one of it. Arab? Cina. Really? Nomor 1 di dunia. Berarti dalam pikiran kita, kebanyakan masyarakat Indonesia masih sampai saat ini, meski yang kalau bukan yang jualan orang Islam, berarti non halal itu ya nggak juga. Itu tidak selalu benar. Nggak juga. Nomor 2 negara di dunia memproduksi halal, Amerika, Prancis, Brazil, Korea, Turki. Nggak ada negara yang mayoritas Muslim loh. Nomor 8 Indonesia. Nomor 8 Indonesia baru. Artinya halal itu modern civilization. Tapi ini menarik juga karena kita akan nantinya beralih ke isu yang lagi trending juga nih terkait dengan ada satu warung yang menjual makanan yang non halal begitu ya, tapi tidak ada penjelasan apapun. Tidak halal dan lain-lain sebagainya. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Babe tetaplah di One on One. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironinya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Usai viral, Wali Kota Solo menutup warung ayam goreng yang sudah berdiri sejak tahun 1963 di Jalan Sultan Syahrir. Saat dilakukan sidak oleh Wali Kota, didampingi Satpol PP dan jajaran Pemkot, pemilik sedang tidak berada di tempat. Namun, petugas yang datang menemukan minyak yang diduga mengandung unsur non-halal. Penjual menggunakan minyak babi untuk menggoreng kremesan yang ditulis pada etalase toko. Memang mau menyatakan halal,
silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup terlebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Pelanggan pun dibuat kecewa dengan klaim non halal yang baru dibuat setelah bertahun-tahun lamanya. Belum nggak ada tulisannya, kita nggak tahu kalau itu apa minyak babi, nggak tahu. Jadi sangat kecewa ini. Kecewanya apa sih mas? Rasanya gimana? Masih beda dengan yang Ya beda. Bahkan pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Usai sidak, warung ayam goreng ini ditutup di seluruh cabang sampai ada kejelasan akan menjadi warung halal atau justru non halal. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Be, ini kita sambil lihat-lihat kantor Badan Halal, nggak apa-apa ya Be ya? Ini lab kami. Oh ini ada lab di sini? Lab kita ini yang terbaik dan nomor 1 di Indonesia. Wih, lab apa nih Be? Maksudnya Lab pengecekan untuk pengecekan DNA. DNA. Untuk pengecekan DNA babi. Yang halal, non halal maksudnya. Ya, misalnya satu barang di tempat lain mungkin nggak terdeteksi. Iya. Tapi di tempat kami terdeteksi. Wih, keren banget. Tapi berarti SDM-nya juga sudah lengkap. Oh, lengkap. Alat-alatnya, teknologinya Alatnya dipakai. terbaik sampai saat ini, tercanggih sampai saat ini. Ini labnya nih semua nih. Oke, Be, tapi ini kan kita sambil jalan-jalan sambil bahas juga ya, Be ya. Kan karena ada tadi Bebe bilang ada lab juga terkait dengan salah satu restoran gitu ya, orang makan yang menjual ayam non halal gitu ya. Ini dari Badan Halal sendiri sudah turun ke lapangan untuk mengecek seperti apa sih? Langsung. Pada saja? hari itu juga Di kami hari itu juga? ketika kami dengar kabar itu langsung kita terjunkan. Kita punya Satgas Halal yang ada di tiap daerah. Langsung kita hubungi dan langsung bekerja sama dengan BPOM, dengan Kementan, langsung kita datangi tempat yang bersangkutan. Fakta apa yang ditemukan di lapangan? Pada waktu itu kita ngambil 7 sampel. Dari kremesnya, minyaknya, ayamnya, bumbunya, sambalnya kita ambil semua. Dan kita cek jatuhnya nanti tanggal 11. Karena 14 hari kerja ya. 11 Mei 2025 baru kita dapat hasil yang paling tepat sebenarnya kandungannya. Tapi itu hasil cuma untuk menjustifikasi ya, mengafirmasi. Karena pengakuan dari owner sendiri kan sudah jelas kan. Nah, secara saintifik ilmiahnya kita membuktikan gitu aja sih. Oke, kalau dari warungnya sendiri seperti apa? Katanya kan memang tidak ada tulisan halal gitu ya, dan juga tidak ada tulisan apapun penjelasan. Itu yang ditemukan di lapangan seperti apa, Be? Gini, masyarakat ini kadang-kadang suka emosi aja ya, maunya menghakimi aja ya. Gini, kalau kita lihat Undang-Undang 33 2014 menyatakan begini, semua produk dalam artian produk itu makanan dan minuman ya kalau saat ini ya. Semua produk yang didistribusikan, diperjualbelikan, diedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu ayat 1. Ayat 1, oke. Ayat berikutnya, produk-produk yang dikategorikan tidak halal itu dikecualikan dari kewajiban menggunakan halal itu. Oke. Nah, dulu bagaimana ayat 3-nya? Ayat 3-nya produk-produk yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal. Oh. Non halal, mesti wajib ada keterangan itu. Ini undang-undang loh. Iya, benar. Undang-undang gitu. Nah, adapun pelanggarannya itu adalah kalau misalnya dia melakukan pelanggaran itu surat peringatan. Kalau dia udah beredar di seluruh Indonesia ya ditarik dari peredaran gitu. Oke. Jadi memang memasang label itu Halal, non halal. halal non halal itu penting, Dan basic, wajib. itu undang-undang. Itu undang-undang. Perintah undang-undang. Oke. Gitu. Oke. Tapi pernah ditemukan nggak, Be? Misalnya udah nih ditulis halal, tapi produk ketika mungkin Satgas melakukan pengecekan, diam-diam gitu ya. Ada pernah ditemukan mungkin? Ada. Ada itu. Kan belum lama kita umumkan. 9 produk yang udah beredar di supermarket, di mana-mana dapat sertifikat halal, mungkin ada perubahan ingredient, mungkin ada tercemar, mungkin ada apapun, akhirnya nggak halal. Nggak halal. Oke. Ada itu kita kasih peringatan, kita umumkan, kita tarik dari peredaran, dan yang ada di gudang pun kita suruh umpetin. Itu ada tindak pidananya nggak, Be? Nah, kalau itu beda. Kalau itu namanya penipuan.
Karena bilangnya nggak ada ini, faktanya ada itu. Gitu. Bilangnya halal tapi nyatanya di ingredients-nya Tidak halal. Itu udah penipuan. Itu udah penipuan. Itu hukumannya pidana penjara loh. Dendanya lagi 2 miliar juga. Oke, jadi memang ada tindak pidananya. Emang ya ada, jelas, karena sudah undang-undang. Tetapi nggak bisa diterapkan di widuran ini, mohon maaf nih. Karena tadi nyinggung itu. Kenapa? Karena dia belum pernah mendaftar di badan halal. Memang mempositioningkan diri itu tidak halal. Ini yang peran serta masyarakat mesti bertanya, ini halal apa tidak gitu loh. Jadi apa yang mau Babe sampaikan nih kepada masyarakat? Karena kalau dari keterangan terakhir pihak kepolisian juga tidak ada unsur tindak pidananya di warung widuran ini. Iya, pelanggarannya ini bisa dikategorikan kalau masyarakat menggunakan class action. Ini larinya ke pelindungan konsumen gitu loh. Kalau dicari-cari ada juga gitu ya. Netizen kita kan jago-jago. Tapi kalau dari badan halal nggak bisa. Kenapa? Karena mereka belum pernah melakukan pendaftaran. Kecuali kalau mereka sudah mendaftar, dapat sertifikat halal, tahu-tahu nggak halal. Itu penipuan, itu kena pidana gitu loh. Dari fenomena ini, Be, ada nggak mungkin pengawasan ke depannya yang mungkin akan dilakukan oleh badan halal? Saya bersyukur dengan kasus ini. Langsung kita rapat, langsung kita bikin sebuah pengawasan yang lebih ketat. Langsung kita kerahkan satgas-satgas untuk restoran, kafe dan sebagainya. Apa tujuannya? Menciptakan rasa aman, rasa nyaman. Dengan santun kita ingatkan, kalau belum bersertifikat halal, please daftarkan ke BPJPH. Ini undang-undang. Dan hanya satu pendaftaran, hanya di BPJPH. Nggak ada dicalok-calok. Hanya di badan halal ya? Hanya di badan halal. Nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Yang paling penting nih, Be, banyak kan masyarakat Indonesia gitu ya, yang mungkin ada satu restoran yang sudah cukup terkenal gitu ya. Di satu cabang dia menyatakan non halal, di cabang lain tidak ada nih, tapi atau mengatakan halal. Jadi beda-beda setiap cabangnya. Nggak apa-apa. Ada banyak masyarakat yang mungkin mementingkan kasus ini. Kalau menurut Babe sendiri seperti apa? Setiap cabang memang punya sertifikat sendiri. Oh, jadi meskipun dia brandnya sama, namun bukan berarti iya, dia sertifikat bisa... halal. Maka itu peran serta masyarakat itu harus aktif banget ya, harus aktif. Jadi kalau mau masuk restoran, pastikan ada logo halal. Itu aja deh. Oke, baik. Ya, baik. ya kalau mau halal, kalau nggak mau halal ya nggak apa-apa. Beneran serius. Sate babi gitu, mau makan ya silakan, nggak ada yang melarang. Kita Indonesia, gitu kan, kita beragam suku, adat, kebiasaan, nggak apa-apa gitu loh. Cuman yang diminta oleh undang-undang jujur. Kalau halal katakan halal, kalau non halal katakan non halal. Seperti di hotel-hotel, di bagian sana ada ham, tulis dong non halal. Iya gitu loh, di sana tulis halal. Jadi sebenarnya cuman make it clear aja, transparansi, traceability dan trustability, 3T. Iya, 3T ya. Tadi transparansi, traceability, and trustability. Itu ini keren banget nih Mbak Beni. Tapi ke depannya kalau kita lihat kan terkait dengan hal ini, supaya restoran-restoran mungkin yang kayak ya juga ya penting nih untuk mensertifikasi produk gue atau restoran kita nih. SOP-nya seperti apa nih? Gini, sebelumnya saya sering dikritik, kenapa nggak kasih label non halal aja? Yang berarti kalau nggak gitu juga. Dunia sekarang melabelkan halal. Jadi kita tuh udah menjadi pemain global dunia. Jangan cuma jago kandang lah istilahnya. Kita mesti kelas dunia. Dunia tuh mensyaratkan halal. Ekspor, impor semua sudah mulai masuk mensyaratkan halal. So kalau begitu, ayo sekarang gini deh. Nih sekarang gini nih. Ini produk dari Korea banjir masuk Indonesia dengan kasih logo halal segede-gede gaban. Produk segede-gede gaban. Produk dari Cina masuk dengan logo-logo halal semua. Mie-nya semuanya, kopinya semua logo-logo halal. Terus kita nggak proses. Kira-kira masyarakat kita pilih yang mana? Produk asing kan? Produk lokal nggak ada yang beli. Mati kita. Ya, tapi itu tidak hanya makanan aja, semua produk ya, Be ya? Nantinya, 2026 kosmetik sudah, obat sudah, vitamin sudah 2026. Sekarang kita masih makanan dan minuman. Sekali lagi, halal itu berdaya saing untuk meningkatkan nilai jual, nilai tambah. Kalau kita nggak lakukan itu, kita kalah. Maka para UMKM daftarkan supaya Anda bisa berdaya saing dan masyarakat Indonesia memilih produk Anda. Oke, nah Be, untuk pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang masih nakal di luar sana, sanksi apa yang dapat? Tadi kan Babe bilang sudah ada rencana ingin membuat satgas yang lebih aktif lagi ya untuk mendeteksi, menambah jumlah satgas. Menambah jumlah satgas lagi. Seperti apa yang ingin dilakukan? Begini, kalau terjadi maka masyarakat
bisa mengajukan class action. Itu jatuhnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berarti masyarakat tidak terlindungi. Dan ini kesalahan fatal bagi produsen yang dalam tanda kutip tidak memberikan informasi sejelas-jelasnya. Masyarakat berhak bertanya. Iya. Boleh bertanya, apa, terbuat dari apa. Kalau produk-produk kan ada ingredientsnya, maka restoran boleh. Tanyakanlah, mengandung apa itu hak daripada konsumen. Kalau dari kasus ayam widuran ini, dia kan bukan ayamnya udah pasti ayam gitu ya. Iya. Orang kan berpikir ini adalah hewan yang halal. Tapi ingredients yang lainnya non halal. Apakah itu bisa dikatakan non halal semuanya? Non halal semuanya. Ada satu unsur yang non halal, maka berarti semua non halal. Oh, ada Begitu. satu unsur yang oke, baik. Jadi jelas ya, clear ya? Jelas, clear ya. gitu. Oke. Gimana nih terakhir terkait dengan fenomena ini nih, Be? Terkait dengan fenomena yang juga menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia yang sangat-sangat mementingkan terkait dengan halal ini. Kedepannya bagaimana Badan Halal ini dapat menjemput bola UMKM? Baik, caranya itu kita lakukan yang pertama regulasi. Perbaikan regulasi itu mutlak kita sedang menjalankan. Yang kedua kolaborasi dengan 9 kementerian, 3 badan dan kepolisian. Yang ketiga sosialisasi, kita umumkan, kita sebarkan, termasuk dengan Sindo ini. Gitu. Dan terakhir yang paling kuat dampaknya itu adalah digitalisasi. Oke, digitalisasi ini menjadi Macannya kita ini nanti. Macannya kita nanti 10.000 sertifikat per hari. Iya. Kalau nggak pakai digitalisasi, kalau nggak pakai AI nggak akan terjamin. Tapi Nggak akan jadi wujud. akan dipermudah nggak ke depannya? Justru dengan 4 poin ini, regulasi, kolaborasi, sosialisasi dan digitalisasi, kita akan lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Asal jangan pakai calo. Karena masih banyak isu katanya masih lama nih proses buat sertifikasi halal. Dalam proses bulan ini nih, Oke. April, Mei, saya akui memang agak lama karena sedang dalam proses switching, pemindahan Oke. sistem. Baik, Bapak kita akan bahas Berikutnya, selengkapnya di gue segmen jamin keren. berikutnya. Tetap di One on One. Di balik semangat program halal untuk semua, ribuan UMKM ternyata masih terjebak berbagai kendala dalam mengajukan sertifikasi halal. Meski pemerintah meluncurkan skema gratis melalui program Sehati, faktanya tak semua pelaku usaha bisa menikmatinya. Biaya pengajuan yang tetap harus dibayar oleh UMKM non-kriteria menjadi penghambat utama, khususnya bagi usaha kecil dan rintisan. Tak hanya masalah uang, banyak UMKM juga mengaku tak paham cara mengajukan sertifikat halal. Dari cara mengisi data hingga memilih bahan yang telah bersertifikat, segalanya masih membingungkan bagi sebagian pelaku usaha. Terlebih, di banyak daerah terluar, terpencil, dan tertinggal, akses ke pendamping halal maupun lembaga pemeriksa masih sangat terbatas. Ditambah lagi sistem digitalisasi pengajuan melalui situs Si Halal yang membutuhkan kecakapan teknologi. Padahal, sebagian besar UMKM masih belum terbiasa menggunakan sistem online yang rumit dan teknis. Tak sampai di situ, jumlah pendamping dan auditor halal juga jauh dari cukup. Ini membuat antrian penetapan halal menumpuk dan proses sertifikasi bisa semakin lama. Tak sedikit UMKM yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pengajuan atau menunggu dalam ketidakpastian. Sejumlah asosiasi UMKM mengusulkan agar pemerintah menyederhanakan proses, menambah tenaga pendamping, dan membuka pelatihan khusus untuk pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah diminta untuk memperbanyak kantor layanan halal di daerah dan memperluas jangkauan Sehati secara adil. Kendati berbagai upaya telah dilakukan, tantangan di lapangan masih nyata. Jika tak segera diatasi, target 3,5 juta sertifikat halal di tahun ini bisa saja gagal tercapai. Dari kebutuhan pasar lokal hingga peluang ekspor internasional, kepastian halal bagi UMKM tak hanya tentang label. Ini adalah tentang kepercayaan, peluang, dan masa depan ekonomi halal Indonesia.
Nah, Be, ini kita sambil ngobrol di lobi utama Badan Halal. Yes, ya. betul. Ada namanya nggak ruangan ini, Be? Ini zona integritas. Oh, ini. Tolak gratifikasi, jangan memberi, jangan menerima. Ini pelayanan kami. Berani jujur itu hebat. Keren. Tapi masalahnya tadi yang saya bahas, Be, masih banyak UMKM yang kesulitan untuk sertifikasi halal. Kendalanya sebenarnya di mana sih, Be? Dalam 2 bulan ini kita memang sedang peralihan sistem. Tapi untuk diketahui bahwa 1 tahun kita mampu menyelenggarakan 3 juta sertifikat. 3 juta sertifikat. Iya, keren. Keren banget. Cepat, murah, profesional, terukur gitu. Oke, tapi memang sebenarnya kalau untuk masa pembuatan sertifikasi halal ini sebenarnya berapa sih waktu atau tengah waktu yang standarnya? Kalau yang self declare itu rata-rata 2 hari. Self declare. Kalau yang reguler itu memerlukan laboratorium. Kalau di undang-undang sih 14 hari. Tapi rata-rata 8 hari udah beres semua. Jadi mana nih, Be? Pentingnya buka usaha dulu apa urus halal dulu? Urus halal dulu. Tuh, pemirsa. Urus NIB dulu, urus halal dulu, baru usaha. Itu yang akan membuat produk Anda bernilai lebih, bernilai tinggi, dan laku. Oh, oke. Jadi Aman. pentingnya tadi identifikasi tadi ya, Be. Yes, Be, betul ini kita sekali. sebelum bahas lanjut lagi soal UMKM, tadi saya lihat di sini banyak juga yang datang ke sini meskipun tadi katanya sudah mulai peralihan untuk digitalisasi ya. Oh, tetap. Tetap akan ramai ya kantor. Ada konsultasi, ada pelayanan yang tidak bisa dilakukan digital, harus tatap muka, ada ya. Dipersilakan datang. Oh, oke. Gitu Mungkin ya. kita coba ngobrol dengan salah satu pengunjung kali ya. Salah 2 juga boleh. Selamat, halo Mas, halo saya Ayah. Siapa Mas Geri ya? Mas, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Ini rencananya mau ngurus apa nih, Mas? Mau melakukan sertifikasi halal luar negeri. Oh, berarti LHLN. LLN China. LHL itu Lembaga Halal Luar Negeri. Dari mana? Dari China. Kebetulan kita sudah MRA. Nah, beliau berarti ini jadi agent, Kita ke kantor perwakilan. kantor perwakilan di Indonesia representatif dari China. Nah, jadi gini, ini kantor representatif perwakilan dari negara China. Di China ada LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Sudah MRA? Sudah Shandong Halal Sertifikat. Oh, Shandong Halal Certification, SHC. SHC, betul. SHC itu Shandong Halal Certification. Itu lembaga halal yang sudah MRA dengan kita ya. MRA itu Mutual Recognition Agreement. Jadi kalau ada produk di Cina melalui SDC halal, itu di kita sudah diterima halal. Sebab kita juga udah datang, udah mengaudit. Ya, udah melakukan verifikasi. Tinggal registrasi aja di sini. Registrasi. Gimana prosesnya, Mas? Sejauh ini, Mas? Bagus, sudah 3 tahun kita melakukan ini dan lancar-lancar aja nggak ada masalah. Ada yang mau sampein nggak? Mumpung kepala badannya lain di sini. Mumpung. Kita mau tanya ini aja, sistem yang baru ini kan Ya. agak beda ya dengan yang sebelumnya. Iya, Jadi, betul. kebetulan saya juga bawa tim khusus untuk kita juga punya tim penyelia halal sendiri Iya. yang mau registrasi kan mereka harus melakukan latihan lah istilahnya. Iya, betul. Karena yang barunya agak memang beda dari yang Jelas, kita melakukan perbaikan lebih baik. Kita pengujiannya itu kebenaran antara yang lagi diproduksi sama yang difilmkan, sama yang disaksikan, kita matchingkan dengan AI supaya lebih cepat, lebih mudah, dan siapapun bisa. Pokoknya yang bisa main handphone bisa melakukan registrasi di kita. Gitu, saking mudahnya. Saking mudahnya. Murah, mudah, cepat, profesional. Tapi adaptasinya yang harus dilakukan. adaptasi aja sih. Belajar dulu. Kalau ada perubahan baru pasti baru lagi Adaptasinya kan. baik. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Makasih, Mas Geri, Geri. ya. Semoga Makasih, lancar-lancar Geri, ya. ya. Wah, ini berarti banyak, tidak hanya produk-produk, ada juga tadi Babe katakan apa namanya, agent ya kalau LHLN. LHLN namanya. Lembaga Halal Luar Negeri itu di luar negeri. Ya, dia punya kantor representatif di sini. Jadi barang dari luar pun harus dipastikan halal. Ya, kita ada 157 lembaga halal luar negeri kok. Oke, baik-baik. Nah, sekarang masuk lagi nih untuk UMKM yang ingin melabelkan halal produknya dan juga usahanya. Step-stepnya seperti apa, yang alangkah awal yang paling penting ini? Daftarkan produk Anda. Oke. Pelaku usaha daftarkan produknya, NIB punya, sertifikat halal punya, jualan tenang, nyaman, laku, laris. Amin. Oke, kalau kita lihat kan masih banyak nih usaha-usaha yang abu-abu gitu kan. Apakah dari masyarakat bisa melaporkan ke Bisa banget. Badan Halal? Bisa banget. Oke. Download si halal di Android masing-masing. Download Go Halal juga di Android masing-masing.
untuk melihat bagaimana cara prosesnya, untuk melihat bagaimana cara pengaduannya, gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat ada loket pelayanan juga yang aktif hampir setiap hari ya. Ya. Ya di sini nanti. Jadi gini, seiring dengan halal menjadi mandatori, sebelumnya kan voluntary, sukarela. Sekarang mandatori kewajiban, maka kewajiban itu mesti dipenuhi dengan pelayanan yang lebih excellent. Iya. Jadi masyarakat datang seperti ini, mereka rata-rata ini UMKM dan juga pegiat-pegiat usaha, baik mikro, kecil, menengah maupun besar yang datang. Baik tadi lembaga halal luar negeri. Mereka ingin mendapatkan penjelasan, ingin mendapatkan pelatihan di penyelia halalnya, ingin mendapatkan how to gitu ya, bagaimana cara pendaftarannya. Nah itu kami menghimbau datang gitu ya, nggak perlu pakai calo-calo, akhir harganya jadi aneh-aneh. Iya benar, itu gimana sih pengawasannya Be? Karena banyak banget yang mengeluhkan mahal nih sertifikasi halal ini, gimana sih? Karena sebenarnya? yang daftar melalui calo. Oh gitu, jadi jangan calo Jangan langsung. pakai calo, langsung aja. Tapi katanya prosesnya lama kalau nggak pakai calo. Selama kan saya udah bilang, kita jujur harus mengakui kita sedang peralihan sistem, sehingga terjadi penumpukan di beberapa titik. Nah, selepas ini akan lancar semua gitu loh. Kan kita mau mempercepat, mau lebih baik gitu loh. Oke, jadi selama menunggu ini apa yang ingin Babe sampaikan mungkin untuk pelaku Sudah usaha? selesai perbaikan, di bulan Juni ini semua udah beres, semua lancar, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, lebih profesional. Daftarkan langsung tanpa melalui calo. Ini akan membuat suasana halal di Indonesia menjadi macannya. Sebab saya ingin, cita-cita saya itu adalah halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Dan cita-cita saya itulah menjadikan Jakarta the capital of halal, ibu kota halal dunia. Dari tadi saya lihat kantor ini lumayan ramai ya, Be ya. Ya hari-hari gini. Hari-hari gini Hari-hari ya, ramai gini. terus. Berarti masih banyak juga masyarakat pelaku usaha yang mengedepankan pentingnya label halal. Dan penting juga untuk mendapatkan informasi yang lengkap, yang jelas, tanpa calo. Informasi ini langsung diberikan oleh Badan Halal sebagai Itu apa nih, satu-satunya badan di Indonesia yang menyelenggarakan produk halal. Oh. Satu logo. Itu saya tadi sebenarnya dari awal tuh udah penasaran tuh ada maklumat pelayanan atau apa tuh. Nih. Ini maklumat merupakan janji kami. Oke. Dengan ini, kami, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jaminan produk halal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Telepon 148 kalau mengalami kejadian yang tidak enak di Badan Halal. Tapi bagaimana nih memastikan bahwa harga untuk mendapatkan label halal ini ya tidak seperti yang dikeluhkan? Kan Masyarakat harus sebenarnya tahu. isunya mahal katanya. Harus tahu bahwa untuk UMKM yang mikro gratis twist. Tuh untuk yang mikro gratis tuh pemirsa. Kalau mau mandiri boleh 230.000. Oke. Kalau mau mandiri. Kalau gratis biasa kan given ya pemberian. Kalau usahanya itu kecil 650.000. Kalau usahanya menengah itu 5 juta rupiah. Kalau usahanya skala besar, udah MM-an gitu 12.500.000. Oke, nah ini keren. Jadi harganya pun sudah disebutkan sama Babe. Iya. Jadi satu lagi nih, saya juga penasaran bahwa sebenarnya sepenting apa sih untuk pelaku usaha mendapatkan label halal dan juga non halal agar mungkin usahanya atau dagangannya ini tidak abu-abu nih. Pertama memang undang-undang kok. Oke. Sebagai warga negara mesti taat undang-undang dong. Kayak lampu merah. Terobos apa jangan? Ya jangan dong. Salah, undang-undangnya mesti berhenti dong. Ente mempunyai usaha. Undang-undangnya gimana? Ya mesti kasih label dong halal. Itu undang-undang. Tapi kan gua nggak halal. Ya kasih label non halal. Mudah, gampang. Sebegitu aja juga. Pada ribet. Ya, berarti kan ini kan untuk administrasinya sudah sangat lengkap sekali, pelayanannya Lengkap. juga sudah diberikan luar biasa. Yes. Tapi masih banyak yang kalau kita lihat-lihat sudah ada label halalnya, tapi nyatanya mungkin ingredientsnya tidak halal. Pernah nggak kecolongan? Siapa yang kecolongan? Pernah. Sebenarnya? Pemerintah atau Pernah. pelaku usaha? Pernah. Udah dapat sertifikat halal, tahu-tahu ketika kita lakukan check and recheck, kita ambil lagi sampelnya, ternyata mengandung unsur tidak halal. Ditarik. Dicabut sertifikatnya. Diberi sanksi. Oke. Berarti memang tegas juga. Ya nggak bisa main-main kok. Dan sorry sekali masyarakat Indonesia yang saya cintai, halal itu non-negotiable. Halal nggak ada kompromi. Nggak bisa kompromi halal tuh nggak bisa.
oh cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Memang non negotiable memang. Oke. Untuk auditnya sendiri gimana? Apakah dari awal hingga sekarang sudah berjalan atau sekarang di masa jabatan Anda semakin tegas lagi untuk audit? Audit senantiasa ada dan selalu ada dan terus menerus ada dan berkala. Kita lakukan audit bersama dengan Kementan, Kemendak, ke depan bersama kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bersama bapak-bapak yang terhormat, Pak Kapolres, Kapolsek akan kita ajak. Tujuannya apa? Membuat sosialisasi yang baik, menyadarkan masyarakat dengan cara yang sangat persuasif. Tolong ya diurus wartegnya gitu, tolong ya diurus warung padangnya, tolonglah yang diurus usaha donatnya, seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang kecolongan lagi baik dari pemerintah maupun kewajiban usaha itu sendiri. sebagai konsumen boleh bertanya, berhak. Sebagai produsen kewajiban menjawab, menjelaskan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tugas kami. Luar biasa. Terakhir tadi Bapak ada nggak ingin disampaikan mungkin untuk pelaku usaha, untuk masyarakat dan juga tanggung jawab Anda sebagai pemerintah agar tidak ada lagi mungkin kecolongan-kecolongan seperti kasus Widukanto? Jujurlah dalam berusaha. Jelaskan kalau halal, katakan halal. Kalau tidak halal, nggak apa-apa di Indonesia. Katakan tidak halal. Cuma sesimpel itu. Mau usaha minuman, kalau mengandung alkohol, tuliskan berapa persen. Kalau mau pakai unsur non halal, tuliskan non halal. Kalau enggak, tuliskan halal. Daftarkan di kita. Segera kita proses. Dan sertifikat keluar, membuat Anda nyaman, tenang, dan mudah untuk lebih dipercaya masyarakat. Jangan lupa, halal itu transparansi, traceability, dan trustability. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Haikal sudah berbincang bersama kita di One on One. Pemirsa terima kasih sudah menyaksikan One on One. Kali ini bersama saya Ayu Nufus. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan sampai jumpa. Yang penting, terima kasih ya. yang penting halal. Yang penting halal. Yang penting halal. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak.